Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aliandini dengan NIM 0542255712 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Batam, Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja ke tugasnya. Baiklah, untuk tugas 1 pada matkul ini kita disuruh untuk mengimplementasikan konsep fundamental dari HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Untuk pengerjaan dan poin dalam tugas ada beberapa kriteria. Pertama, struktur HTML yang semantik, valid dan lengkap. Desain CSS, ada JavaScript DOM, di mana bagaimana interaktifnya website yang kita buat dan bagaimana manipulasi data yang dibuat. Yang keempat, ada validasi form and alert. Situ ada seperti menyediakan feedback saat error. Kemudian ada modularitas file dan struktur filenya dan kreativitas tambahan kayak tema, fitur, dan user interview-nya. Lalu ketujuh, ada penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugasnya. Kan di sini sudah ada data yang dikasih. Saya juga menggunakan data yang telah dikasih oleh pembimbing, dan image ini berisi cover buku yang saya gunakan juga untuk data. Kemudian untuk ini, di sini kita ada 3 indikator di mana kita akan merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Kedua, kita harus mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS yang inline, internal, eksternal. Dan ketiga, kita menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas kita masing-masing, seperti pop-up, modal box, dan alert box. Lalu dalam website nanti kita akan membuat 4 halaman website. Yang pertama ada halaman login HTML, di mana di halaman login kita akan menginput email dan password, ada tombol loginnya, ada untuk email atau password yang kita masukkan jika salah. Kedua ada seperti ini penampakannya. Kedua ada dashboard menu, di mana dalam dashboard menu ini memuat menu-menu seperti informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, ada monitoring progres BO bahan ajar, bahan ajar, dan histori transaksinya. Di sini di dashboard juga kita harus menampilkan greeting. Ketiga ada dashboard menu, di mana dashboard menu ini ada nomor delivery ordernya. Di situ nanti ada nama mahasiswa, source pengiriman, dan detail ekspedisinya seperti ini. Selanjutnya keempat ada informasi stok bahan ajar, di mana dalam halaman ini kita akan menampilkan dari dummy atau data JS yang tadi diberikan oleh pembimbing. Kemudian di situ nanti ada stok bahan ajar yang akan ditampilkan seperti ini. Lalu nanti terdapat struktur folder proyek yang kita buat seperti ini contohnya. Oke, baiklah, langsung saja ke tugas saya. Sebelumnya saya sudah membuat kode coding untuk tugasnya. Sebelum lanjut ke kode ini, saya akan menjelaskan sedikit HTML, CSS, dan JavaScript itu apa. Nah, untuk HTML itu untuk membuat struktur halaman seperti font, table, tombol, dan sebagainya. Untuk CSS itu untuk mempercantik atau memperindah tampilan seperti warna, layout, dan desain-desainnya. Dan terakhir ada JavaScript DOM, itu untuk membuat fitur interaktifnya seperti klik tombol, tambah data, tambah pesanan, dan lain-lain. Jadi intinya kita mampu untuk membuat aplikasi pemesanan bahan ajar berbasis web yang interaktif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Oke, langsung saja. Saya login terlebih dahulu. Nah, seperti inilah penampakan dari hasil kode-kode yang telah saya buat. Sini halaman login ya, halaman login, di mana halaman ini digunakan untuk masuk ke sistem dengan email dan password yang harus kita masukkan. Email dan password ini harus sesuai ya, maksudnya sesuai. Sebelumnya kan saya sudah menambahkan data ini yang saya ambil dari tugas yang telah dikasih pembimbing, yang mana ada Rina, Agus, Siti, Doni, dan ada tercantum gitu ya, emailnya, passwordnya, ada lokasi. Selain data pengguna, di sini juga ada data bahan ajar, yang mana ini nanti digunakan untuk di bagian stok. Nanti di situ muncullah ada kode lokasi, kode barang, nama barangnya, pengantar ilmu komunikasi, ada jenis, edisi, stok, dan covernya. Lalu ada data tracking. Data trackingnya nanti pada trackingnya, dimana kita ada pencarian nomor PO-nya seperti ini, nanti akan muncul bulan dari dalam perjalanan, JNE, dan nanti ada timeline trackingnya seperti ini. Lalu saya juga ada image yang diambil dari tugas yang telah diberi oleh pembimbing. Ada ini untuk cover pada stok. Lalu logo UT. Tadi kita lihat kan pada ini ada login. Sini logo ini dapat karena saya memasukkan image ini. Oke, langsung ke loginnya. Nah, pada fitur login ini ya ada email, password. Di sini juga saya ada buat untuk sembunyi. Oke, pertama ada doc type HTML. Kode ini digunakan supaya tampilan websitenya nanti berjalan dengan benar. Lalu ada title login sita, ini akan muncul di judul di halaman login seperti ini login sita. Kemudian ada link rel styles hit types style CSS, ini yang diambil dari yang berkesinambungan ke CSS-nya. CSS ini sebagai tampilan desainnya gitu-gitu. Lalu ada div class login container, ini saya pakai untuk memunculkan kotak tengah ya, yang ini kotak yang ini.
dari kode yang ini. Oke, untuk yang image search image logo UT PNG ini saya gunakan supaya muncul logo UT pada halaman loginnya. Lalu login cita ini untuk bagian bawahnya, untuk judulnya tadi. Kemudian saya buat kode email, password itu untuk muncul pada halaman ini. Ada email, password. Tidak lupa, saya juga memakai Google Password. Ada ini kode ini untuk fungsinya untuk bisa kita menutup atau melihat password yang kita buat. Lalu ada ketik login masuk yang akan diletakkan. Kemudian saya juga buat kode lupa password, kode untuk daftarnya, lupa password untuk kita yang lupa password, dan daftar untuk kita yang belum punya akun. Oke, kita ke login CS-nya. Nah, fungsi login ini untuk email dan password, dimana ini semua itu dia berhubungan ke data JS atau data dummy yang telah saya berikan. Jadi kalau misalnya saya memasukkan data di luar data yang telah dimasukkan, dia akan tidak bisa masuk ke dashboardnya. Nah, ini sama seperti yang tadi, show hide passwordnya untuk yang tutup dan buka. Kemudian ada fungsi open model juga, ada yang ini untuk buka password, ini untuk yang daftar. Jadi ini untuk kode-kode untuk login. Kita coba masuk. Untuk admin, loginnya ini ada datanya. Saya akan memakai data yang ini. Ini admin UTACID. Nah, kalau berhasil dia akan seperti ini, muncul pop up login berhasil. Coba kita ulang. Untuk jika misalnya ada kesalahan ya, akan muncul email atau password salah. Ini untuk yang lupa password jika kita lupa password, dan ini untuk daftar jika kita belum punya akun. Coba kita pakai yang Rina. Karena Rina sudah ada pada data atau data dummy. Oke, kita sudah berada di dashboard utama, di mana pada dashboard ini ada kata selamat datang di sistem informasi situs terbuka, ada greeting selamat siang, ada menu-menu navigasi yang akan kita gunakan. Kita masuk ke dashboard, kita ke codingnya. Dashboard HTML seperti ini. Ada div class tag. Ini tuh tampilan yang yang digunakan untuk tampilan utama di sini. Dia akan menjadi dua bagian, ada yang sebelah kiri dan yang sebelah ini. Yang ada sita dashboard ini itu bagian sidebar atau menu bagian kiri, yang besar yang ada dashboard utama sama yang ini itu main kontennya gitu. Jadi dia membagi dua bagian. Kemudian nih ada kan tadi kelas sidebar, lalu ada div kelas sidebar header, di mana ada nanti tulisan sistem, ada sita sistem universe terbuka. Kode ini untuk muncul pada bagian yang ini dia. Lalu untuk memasukkan menu-menu ini ada dashboard, tracking, stok, laporan, story, dan logout. Saya menggunakan kode seperti ini. Kemudian ada greeting. Nah, greeting ini untuk bagian salam pembuka gitu. Lalu pada dashboard JS-nya itu saya buatlah di sini ada selamat pagi untuk jam kurang lebih jam 12 siang, dan selamat siang untuk jam segini, dan selamat sore. Jadi nanti kalau kita buka di pagi hari dia akan muncul selamat pagi, kita buka di siang akan muncul selamat siang, begitupun selanjutnya. Kemudian ada dashboard utama. Selamat datang, ini bagian ini, kode bagian ini untuk muncul ini. Oke. Kemudian ada bagian tracking. Di sini tracking saya gabung pada dashboard ya, tidak terpisah. Di mana bagian tracking ini, yang ini, nih, dia akan muncul. Lalu di sini kita untuk bisa cari DO atau nomor DO-nya itu saya menggunakan ini. Kemudian nanti ada hak berhasilnya. Kita coba kita ambil dari data dummy-nya. Contohnya ini ya, Rina Wulandari. Sebenarnya kita juga bisa ambil dari story ya. Di story ini ada tuh. Kita coba kita cari. Nah, akan muncul seperti ini. Ada Rina, ada status, ada perjalanan, ekspedisinya ada Gen Air, totalnya 180, dan di sini saya buat timeline trackingnya, di mana ini semua diambil dari data JS atau data yang tadi dimasukkan. Ada dashboard. Nih. Ini sudah jelas ya, saya memakai timeline, dimana nanti akan muncul waktu dan keterangannya sesuai dengan data dummy yang telah saya cantumkan. Ini dia, sesuaikan. Oke, selanjutnya kita coba yang Agus ini. Kita cari ya, seperti ini hasilnya. Status dikirim. Kalau misalnya
tidak ada saya buat asal ya, dia akan muncul data tidak ditemukan. Kemudian kita akan beralih ke stok bahan ajar. Untuk kodenya seperti ini sama seperti sebelumnya ya. Ini juga stok bahan ajar, ini untuk judulnya ya, yang bagian ini. Kemudian saya menggunakan tabel dimana berisi kode lokasi, gambar, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok seperti yang telah saya buat ini. Seperti inilah penampakannya. Kemudian saya buat tambah data bahan ajar, sama seperti sebelumnya, ada kode lokasi, ada gambar, kode barang, kemudian juga membuat tombol klik tambah stoknya, dia akan muncul nanti. Seperti ini, kita akan coba ini ya. Kode lokasi ini semua sesuai dengan data dan yang telah saya cantumkan, dan gambar ini juga yang ada pada image, dan ini tambah data bahan ajarnya. Misalnya kode lokasinya, gambarnya buat saja ya. Kode barang, nama barang, sunya, sekarang BNP, edisi 2, stoknya ada 3, kita klik, dia akan muncul. Oke, seperti itu. Coba kita lihat untuk stok JS-nya. Nah, seperti ini. Oke, seperti inilah kode dan stok JS-nya yang saya buat. Kemudian kita ke bagian laporan. Seperti ini laporan yang telah saya buat, dimana biru itu selesai dan merah adalah masih proses. Ini grafik untuk stok bahan ajarnya. Kita lihat pada laporan tadi ya, laporan. Oke, pada kode laporan ada ini untuk memunculkan judul ya, judul pada ini grafik laporan. Kemudian kode ini chart tipe dan chart stok itu untuk menampilkan grafik pengiriman dan grafik stoknya. Kemudian ada kode ini digunakan untuk memunculkan grafik, jadi kalau misalnya kita nggak mau ini, dia tidak akan muncul. Selanjutnya kita ke bagian history. Nah, setelah ini bagian history transaksi bahan ajar, ada nama mahasiswa, radionya, statusnya, ada dalam perjalanan, diagnosis, dan tanggal kirimannya. Untuk kodenya seperti ini. Ini seperti biasa untuk judulnya, ini untuk kotak tengahnya yang berisi, lalu ini untuk tulisan yang muncul pada tabelnya, ada tabel kan, tabel seperti ini. Nah, itu data-data itu sama seperti sebelumnya yang diambil dari data dummy atau data JS yang telah cantumkan sebelumnya ya. Ada kode ini, cost history ini untuk data historinya ditampilkan dalam bentuk array, kemudian history for each ini untuk perulangan historinya. Kemudian ada ini, ada nama, kode ini sahabat, kode ini untuk memberikan warna gitu biar lebih menarik pada statusnya seperti ini. Kemudian ada dokumen gentleman by history ini, kode ini untuk menampilkan semua data history yang telah dicantumkan, ada tabel yang telah disediakan. Selanjutnya seperti ini untuk history JS-nya. Kemudian kita ke bagian logout ya. Sudah habis. Bagian logout ini aja adminnya ada di bagian dashboard kalau tadi ya, dimana kalau kita tekan akan muncul pop-up. Nah, kalau kita yakin ingin keluar, kita tinggal tekan OK, lalu dia akan kembali ke halaman login. Itu berada di, nah ini berada di dashboard JS function logout. Jadi kita kalau misalnya kita yakin, kita konfirmasi yakin kalau logout, maka dia akan kembali nih, dia akan kembali ke halaman login. Oke. Ini untuk start JS-nya, yang dimana ini untuk tampilan dari semua, dari login, dashboard, stock, ada tracking, history, laporan, itu semua terlihat lumayan menarik ya, menarik, cantik, karena kita gunakan start JS ini. Ini ada background-nya, ada ini bagiannya, ini ada yang seperti ini. Inilah CSS yang saya buat, lumayan banyak. Ya, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya ataupun hasil dari tugas saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.